Marta dan Maria, dua pribadi yang mempunyai nilai tersendiri. Apakah kamu ada di timnya Marta atau ada di timnya Maria? Mari kita bahas lebih lanjut di episode kali ini. Firman Tuhan hari ini. Selamat datang kembali di channel Suatu Hari Nanti bersama saya Wijaya. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang dua pribadi yang bernama Marta dan Maria. Dua pribadi yang sangat unik sekali, yang sangat relevan dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Dan kisah Marta Maria ini hanya ada di kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan mari kita baca mulai dari ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi di sini ketika Yesus dan rombongannya dalam pelayanannya, dalam pengajarannya, sampai ke suatu tempat, dan di tempat itu ada seorang wanita yang bernama Marta mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumah dia. Dan ketika kita baca pasal sebelumnya pada pasal 8 ayat 1 dan sampai 3, di mana Tuhan Yesus dalam pelayanannya diikuti oleh serombongan wanita-wanita. Wanita-wanita yang sangat mendukung pelayanan dia. Di sana ada Salome, ada Maria, Magdalena yang mengikuti Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Dan sampai kita pada Lukas 10, di sini sampailah Tuhan Yesus di rumahnya Marta. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, di situ ada saudara perempuan dia yang bernama Maria. Di sini kita berasumsi bahwa Maria ini adalah Maria yang sama yang kita dapati di kitab Yohanes pasal 11, di mana dia duduk di samping saudara laki-laki dia Lazarus yang telah meninggal, dan dia juga adalah Maria yang sama pada kitab Yohanes pasal 12, di mana Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu. Dan kita dapati Maria duduk dekat kaki Tuhan dan siap mendengarkan pengajarannya. Duduk dekat kaki dalam bangsa Yahudi itu berarti siap untuk belajar, siap untuk dimuridkan. Dan ini dapat kita baca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3, di mana Rasul Paulus mengatakan, "Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel." Di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan di bawah pimpinan Gamaliel. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New King James, dikatakan brought up in the city at the feet of Gamaliel. Jadi at the feet ini di bawah bimbingan atau di bawah pengajaran Gamaliel. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di sini dapat saya bayangkan betapa sibuknya Marta ketika menjamu Tuhan Yesus di rumah dia. Sebagai seorang tuan rumah, sangatlah wajar jika dia ingin memberikan yang terbaik. Mungkin dia beres-beres, rapi-rapi rumahnya, memasak, menyiapkan makanan yang terbaik. Dan saya dapat melihat saya dalam diri Marta. Jika saya menjadi seorang tuan rumah dan saya yang mengundang Sang Mesias datang ke rumah saya akan sibuk sekali. Saya akan bersih-bersih, nyapu, pel, bahkan kalau perlu tembok yang warnanya sudah pudar akan saya cat semua. Saya akan berdiskusi, mempersiapkan makanan yang terbaik, menu-menu yang terbaik. Tuhan Yesus suka makanan yang mana, bahannya apa saja, pasti akan sibuk sekali. Dan ketika Marta sedang sibuk-sibuknya, dia melihat saudara perempuannya Maria
duduk tanpa melakukan sesuatu apapun juga, kesel lah dia. Dan saya mengerti hal itu. Ketika saya yang sibuk mempersiapkan segalanya dan saya melihat anggota keluarga saya tiong-tiong nggak ngapa-ngapain, ya pasti akan kesel lah, marah lah. Dan apa kata Marta? Dan Marta menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ya tolonglah, kasih tahu si Maria, suruh bantu kek di dapur, ngapain kek, bantu-bantu dikit. Dan kata-kata ini, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Bukankah kata-kata ini sering kita pakai ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cari, ketika kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, ketika kita masih menanti-nanti jawaban doa kita, dan seringkali kita berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dan apa kata Tuhan kepada Marta? Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dan di sini dapat kita lihat, Tuhan menjawab Marta dengan penuh kasih dan kelemah lembutan. Dia memanggil Marta, Marta, Marta 2 kali. Dan dalam bangsa Yahudi, ketika nama dipanggil 2 kali, itu melambangkan intimasi, melambangkan keakraban, kedekatan. Kita ingat ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham, Abraham 2 kali. Dan Abraham menjawab, ya Tuhan. Begitu juga Tuhan memanggil Musa di tengah-tengah semak berapi, Musa, Musa. Dan juga di perjanjian baru ketika Tuhan memanggil Petrus, Simon, Simon 2 kali. Itu melambangkan kedekatan antara Tuhan dan sosok manusia itu. Dan saya lihat bahwa pelayanan itu tidak ada salahnya. Seringkali kita dengar khotbah-khotbah yang menyerang tentang Marta, bahwa dia ini hanya melayani saja. Tapi ketika saya lihat lebih dalam lagi, pelayanan ini adalah penting. Pelayanan adalah pondasi dari kekristenan. Bahkan sebelum cerita Marta dan Maria ini, kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, pada Lukas 10, ayat yang pertama, di sana Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya. Untuk apa? Untuk melayani, untuk tugas pelayanan mereka ke bangsa-bangsa. Dan saya yakin Tuhan tidak menghakimi pelayanan Marta. Dan cerita Marta dan Maria ini bukanlah cerita kontras, bukanlah cerita kontradiksi antara si A atau si B, antara Marta atau Maria. Tapi saya melihat cerita Marta dan Maria ini adalah cerita komparatif, komparasi. Pelayanan adalah baik, ada hal yang sangat baik. Tetapi ada hal yang lebih baik lagi dari pelayanan. Dan ini saya dapat kaitkan dengan gereja. Banyak orang sekali sibuk dengan pelayanannya di dalam gereja, sehingga mereka melupakan esensi ibadah itu sendiri. Sangat penting sekali melayani di dalam gereja, dalam berjemaat. Bahkan kalau tidak ada pelayan, tidak ada yang melayani, gereja itu tidak akan jalan sama sekali. Coba bayangkan, kalau tidak ada yang mengurusi sound system, tidak ada yang mengurusi alat-alat musik, tidak ada mengurusi makanan dan minuman untuk acara ramah tamah, mengurusi lampu-lampu, mengurusi pembersihan di dalam gereja itu tidak akan jalan. Jadi pelayanan itu sangat penting sekali dan harus dilakukan. Tetapi seringkali dalam kenyataannya kita ini terlalu sibuk dalam pelayanan kita, sehingga kita
secara tidak langsung lebih memuja pelayanan kita, lebih memuja pekerjaan kita daripada memuja Sang Firman itu sendiri. Ketika kita baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, di situ dikatakan, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini kita lihat banyak sekali nanti orang yang akan memanggil Tuhan 2 kali, Tuhan, Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Jangan sok kenal, jangan sok akrab. Ya kan? Kan tadi kita sudah belajar, menyebut nama 2 kali itu adalah melambangkan keakraban, kedekatan. Tapi ketika nanti ada orang-orang yang memanggil Tuhan, Tuhan 2 kali, Tuhan bilang jangan sok kenal deh lu. Gue gak kenal lu orang. Dan orang-orang ini akan berkata, Tuhan, kita ini sudah melakukan banyak mukjizat, kita ini sudah melakukan nubuat-nubuat atas dengan namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka sibuk sekali dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka sibuk mengglorify pelayanan mereka. Dan mereka sekali lagi lupa akan Sang Firman itu sendiri. Dan saya mengundang teman-teman semua yang melayani di gereja, di persekutuan doa, dalam keluarga. Ketika kita melayani, baik itu sekali kita melayani. Tapi tempatkanlah pada waktu-waktu yang tertentu. Dan jika waktunya itu duduk diam, mendengarkan Sang Firman, duduk diam untuk beribadah, duduk diam untuk diajarkan, dimuridkan, fokuskan diri kita. Jangan peduli dengan hal-hal yang lainnya. Karena Tuhan berkata kepada Marta, terlalu banyak khawatir dan kamu menyusahkan diri kamu dengan banyak sekali hal-hal yang tidak penting. Jadi sekali lagi teman-teman, jika saatnya beribadah, saatnya kita bersekutu dengan Tuhan, siapkanlah diri kita. Dan Maria mengerti hal itu. Dan Maria mengerti ketika dia melihat Sang Firman, Sang Kristus itu ada di depan dia. Dia siap untuk menerima dia. Dia siap untuk bersekutu dengan Sang Mesias itu. Dia tidak peduli dengan kesibukan yang lainnya. Itu nanti bisa dilakukan. Ada waktu-waktunya tersendiri. Jadi untuk cerita Marta dan Maria ini, esensi yang dapat saya dapat ialah ketika kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita atau pekerjaan kita, kita akan condong terlalu sibuk juga untuk Tuhan kita. Dan kita akan jauh daripada Dia. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Juga ada di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Juga ada Lukas 12:21 yang sama, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu teman-teman, carilah dulu Sang Firman, bersekutu dengan Dia secara intim, lupakan yang lain, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nikmati kehadirannya. Dan jika Anda suka dengan episode kali ini, silakan like dan share kepada teman-teman yang lainnya yang sibuk dalam pelayanan mereka, yang sibuk dalam pekerjaan mereka. Dan ingatkan mereka kembali untuk berintimasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.